Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk presentasi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok kedua, yakni dengan anggota Umi Hairunisa, Ifani Rotul Muktafiyah, dan saya sendiri Yulia Putri Anggraini. Di sini akan mempresentasikan mengenai dalil-dalil syariah satu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah definisi dalil syar'i. Dalil syar'i disebut juga dengan istilah maswadirul ahkam as-syariyah, yang berarti sumber-sumber hukum syara'. Dalil menurut makna bahasa berarti petunjuk kepada semua atau sesuatu apapun, baik sesuatu yang indrawi atau dapat diindra hisis, maupun sesuatu yang maknawi atau tak dapat diindra. Nah, dalil menurut istilah atau terminologi adalah segala sesuatu yang jika dipertimbangkan dengan benar akan mengantarkan pada suatu hukum syar'i yang amali. Dalil syar'i adalah sesuatu yang dijadikan hujah atau alasan atau dasar bahwa apa yang dibahas berdasarkan hujah itu adalah hukum syar'i. Dengan demikian, dalil syar'i adalah sesuatu yang digunakan untuk mengetahui hukum-hukum tertentu yang lahir untuk menyelesaikan masalah di mana hukum tersebut merupakan hukum syara' atau hukum yang keluar dari pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini untuk pembagiannya ya, dalil syar'i dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah dalil kesepakatan. Muttafaq alaiha baina jumhur al-ulama. Yang kedua, mukhtalaf fiha baina jumhur al-ulama. Nah, yang kedua adalah dari segi ketetapan. Di sini dibagi dua, yakni dalil qati subut dan dalil zanni subut. Seperti itu. Selanjutnya ada dari segi makna. Segi makna dibagi menjadi dua juga, yakni dalil qati dalalah dan dalil zanni dalalah. Setelah itu ada pembagian dari segi perolehan. Ini bagi menjadi dua, yaitu dalil akli dan dalil nakli atau sam'i. Terus ada juga dalil syar'i Al-Quran dan Sunnah. Oke, kita bahas ya di selanjutnya. Yang pertama adalah segi kesepakatan. Apa sih segi kesepakatan tersebut? Nah, ini tuh berdasarkan disepakati tidaknya oleh jumhur atau mayoritas ulama. Yang pertama tadi pembagiannya adalah muttafaq alaiha baina jumhur al-ulama. Dalil syar'i yang disepakati oleh jumhur ulama dibagi menjadi 4, yakni kitab Quran, Alkitab Al-Quran. Yang kedua as-sunnah atau al-hadis. Yang ketiga al-ijma' sahabat. Yang terakhir adalah al-qiyas syar'i. Oke. Nah, yang kedua dari segi kesepakatan, yakni yang pertama mukhtalafa fiha baina jumhur al-ulama. Dalil syar'i yang diperselisihkan oleh jumhur ulama. Maksudnya apa? Sebagian ulama ini menjadikannya sebagai hujah dan sebagian ulama lainnya tidak. Misalnya, istidlal secara umum yaitu menentukan dalil untuk menetapkan sesuatu keputusan bagi yang ditunjukkan. Imam Al-Syafi'i memberikan pengertian terhadap istidlal dalam arti menetapkan dalil dari nas, Al-Quran dan Al-Sunnah atau dari ijma' dan selain dari keduanya. Selanjutnya, dari segi makna. Yang pertama adalah dalil qati dalalah. Dalil qati dalalah ini dalil yang tidak mempunyai makna kecuali satu saja maknanya. Yang kedua, dalil zanni dalalah. Dalil zanni dalalah ini dalil yang mengandung kemungkinan lebih dari satu makna. Jadi maknanya itu bisa jadi atau kemungkinan lebih dari satu makna. Seperti itu. Lanjut. Segi perolehan. Yang pertama adalah dalil akli. Nah,
Nah, di sini terdapat contohnya. Dalil akli adalah bukti yang dipergunakan oleh akal untuk mencapai satu rukun di antara rukun-rukun akidah Islamiyah. Contoh dalil akli, alam semesta adalah dalil yang digunakan akal untuk mencapai keimanan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wujudullah ya. Itu ada Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an adalah dalil yang digunakan akal untuk mencapai keimanan akan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Selanjutnya dalil nakli sam'i. Nah, dalil nakli sam'i adalah berita atau nas yang pasti qati ya, yang menghabarkan kepada kita mengenai satu rukun di antara rukun-rukun akidah Islamiyah. Selanjutnya, nah ini dalil syar'i Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran, nah isi Al-Quran pasti sudah tahu ya. Ini mengenai dalil-dalil satu-satunya dalil pokok. Namun Al-Quran juga telah melegitimasi banyak dalil sebagai sumber hukum Islam. Nah, sebagai para ulama sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak menetapkan hukum atas manusia. Namun Allah juga telah memberikan legitimasi kepada manusia untuk menetapkan hukum. Secara praktisnya Allah sebagai penetap hukum yang hakiki kemudian terwujud dalam firman-Nya yaitu Al-Qur'an. Sedangkan legitimasi Allah itu diberikan kepada dua pihak, yakni kepada Rasulullah yang terwujud dalam sunnah-sunnahnya, dan yang kedua adalah para ulama yang terwujud dalam ijtihad mereka. Selanjutnya, nah ini ada as-sunnah al-hadis, dalil Al-Quran. Ini untuk dalil Al-Quran ini memang ayat-ayat Al-Quran memerintahkan untuk patuh kepada Rasul dan mengikuti sunnahnya. Nah, perintah ini sebagai hujah, untuk mengikuti sunnah sebagai hujah. Yang pertama apa? Konsekuensi iman kepada Allah adalah taat kepadanya. Sebagaimana firman Allah surat Al-Imran ayat 179. Yang kedua, perintah iman kepada Rasul dibarengkan dengan iman kepada Allah. Dibarengkan ya, jadi hampir sejajar seperti itu. Dibarengkan, sama, sejalan. Yang ketiga, kewajiban taat kepada Rasul karena menyambut perintah Allah. Dan yang terakhir, perintah taat kepada Rasul secara khusus. Ini sudah diterangkan ya. Selanjutnya, dalil hadis. Ini ada hadis yang dijadikan dalil kehujahan sunnah, juga banyak sekali. Nah, ini seperti contohnya yang artinya, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Ini hadis riwayat Al-Hakim dan Malik. Dari hadis di atas sudah jelas bahwasanya manusia berpegang teguh kepada kitab Al-Quran, sunnah Nabi. Nah, maka ia tidak akan pernah tersesat ke jalan yang dimurkai Allah. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan tentang kebaikan mereka yang merupakan sebaik-baik manusia serta keutamaannya. Sedangkan perkataan sebaik-baik manusia ini ya, yaitu tentang apa? Sebaik-baik manusia itu tentang akidah, manhajnya ya, akhlaknya, dakwahnya dan lainnya. Intinya yang tentang sebaik-baik manusia, yang lingkupnya tentang akidah dan sebagainya, seperti itu. Oleh karena itu mereka dikatakan sebaik-baik manusia. Dan dalam riwayat lain disebutkan dengan kata khairukum, sebaik-baik kalian. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan khairu ummati, sebaik-baik umatku, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Untuk
pertanyaan bisa langsung di grup untuk pengajuan pertanyaan, bisa voice note maupun diketik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.